Heyo, selamat datang di Komitmen. Dalam video ini, kita akan membacakan Juggernaut isu keempat. Dan sebelum kalian mulai menonton video ini, pastikan dulu kalian sudah menonton isu 1 sampai 3. Now, you can sit back, relax, and listen closely. Dalam helikopter di langit North Dakota, Juggernaut, Diesel, dan kedua agent damage control sedang berada di dalam sebuah helikopter. Mereka memiliki misi untuk menemukan Arnim Zola, orang yang bertanggung jawab tentang penyerangan di Manhattan dalam isu sebelumnya. Dan tampaknya mereka menemukan tempat persembunyian Zola. Tanpa menunggu lama, Juggernaut lompat keluar dari helikopter dan menembus tanah menuju bunker persembunyian Zola. I'm in. Di atas helikopter, tentu saja Diesel masih melakukan misi utamanya, yaitu menjadi artis rockstu. Ia melakukan broadcast-nya dan berkata bahwa Manklin dan Prasad berhasil mendapatkan jejak Zola. Kembali di bawah tanah, Juggernaut diserang oleh sesuatu. Seorang android plastik lunak bernama Primus, monster ciptaan Arnim Zola. Primus membawa Jagi ke hadapan Zola. Mr. Marco, I assume you know who I am. Jagi bertanya mengapa Zola mengirim Quicksand untuk menangkap Diesel di New York. Zola menjawab, ia membutuhkan mutant untuk dijadikan eksperimen barunya, dan sejak para mutant pindah ke Krakoa, hal tersebut sangatlah sulit. Ia berharap Jagi mengerti, karena Zola tahu Marco pernah melakukan apapun demi memenuhi ambisinya. Berbulan-bulan lalu, fasilitas penyimpanan One, Marco lari menabrak sekelompok pasukan. Misinya adalah menemukan Gem of Cyttorak yang direnggut darinya dan disembunyikan oleh One beberapa waktu lalu. Ia berhasil menemukan serpihan batu tersebut dan menghirupnya. Saat ini, di dalam helikopter, Diesel dan kedua agent damage control mulai khawatir karena Jagi mulai tidak terdeteksi. He needs my help. Tanpa segan-segan, Diesel lompat dari helikopter tanpa menggunakan parasut untuk mencoba menyelamatkan temannya. Dan dengan bantuan deceleration force-nya, ia mendarat. Have to work on my superhero landing. Melalui pantauan kamera, Zola melihat bahwa Diesel akan mencoba membantu Juggernaut. Ia lalu berterima kasih pada mereka karena mempermudah tugasnya. Juggernaut yang terikat oleh plastik milik Primus berkata kepada Zola untuk tidak menyentuh Diesel, karena Jagi yakin Zola hanya akan menyalahgunakan kekuatan Diesel. As if you have not. Lalu Zola memerintahkan Primus untuk memasukkan Juggernaut ke dalam tabung yang ada untuk dipelajari. Arnim berkata, tidak seperti Marco, ia tidak pernah menyesali perbuatannya. Dan ia masih yakin bahwa Diesel adalah orang yang tepat untuk eksperimennya. Crap, what the hell with it? Diesel keluar dari persembunyiannya dan menembakkan force-nya ke arah Primus. Android tersebut berkata kepada Diesel agar tidak khawatir. As a mutant, you are very important to Dr. Zola. I am not a mutant. Walaupun Diesel sudah berusaha sekeras mungkin, Primus tetap berhasil mengikat dan menangkapnya. Primus menyadari tampaknya kekuatan Diesel susah dikendalikan saat ia dalam keadaan tertekan. Zola memerintahkan Primus untuk meletakkan Diesel di atas meja scanning. Kane hanya bisa menyaksikan semua ini terjadi dari dalam tabungnya. This will not take long, young Fräulein, nor will it hurt overly much. Berbulan-bulan lalu, Juggernaut berhadapan dengan dewa yang memberikannya kekuatan, yaitu Cyttorak. It is time again to do what you do best. In the name of Cyttorak, unleash destruction! No. Juggernaut menolak perintah dari dewa itu. Cyttorak pun bingung dan murka atas penolakan tersebut. Lalu Jagi berkata bahwa ia bukanlah avatar dari Cyttorak lagi. Marco mengaku ia berhasil mendapatkan kekuatannya bukan dari berlian, tapi melalui Band of Cyttorak yang kita lihat di isu sebelumnya. Dan ia berkata bahwa hubungan antara Cyttorak dan avatarnya di bumi sudah tidak ada
karena Gem of Cyttorak sudah hancur. Then why are you here talking to me? Marco menjawab bahwa ia tidak benar-benar berada di situ. Ia di bumi, dan ia hanya ingin mendeklarasikan kebebasannya kepada Cyttorak. Ia sudah muak mengabdi kepada orang gila dan dewa. Mulai sekarang, apapun yang ia lakukan adalah keputusannya sendiri. Sangat marah, Juggernaut berhasil keluar dari tabung tempat ia ditahan. Ia berlari ke arah Primus dan ia menepuknya hingga pecah. Lalu, ia melepaskan selang pendingin yang digunakan untuk membekukan eksperimen Zola dan menyemprotnya ke arah pecahan Primus hingga membeku. Berhasil mengalahkan Primus, Kane berlari ke arah Diesel untuk menyelamatkannya dan menggebuk Zola dalam prosesnya. Lalu Arnim menunjukkan bahwa ia berhasil mendapatkan sampel darah milik Diesel. Bocah tersebut kesal dan menembakkan force ke arah Zola. Jagi menenangkan Diesel. Ia sadar bahwa perbuatan Zola adalah hasil dari manipulasi orang yang lebih kuat, sama seperti Quicksand. He's a Nazi scum, sick piece of crap. Lalu Marco memeluk Diesel dan bertanya kepada Zola siapa dan di mana orang yang memerintahnya. Arnim tidak berani menjawab, dan ia meyakinkan Jagi bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan Diesel. Masih menyangkal ia adalah mutant, Diesel ketakutan. Ia tetap memeluk Juggernaut, dan Marco meyakinkan Diesel bahwa ia akan melindunginya. Dan itulah akhir dari isu keempat. Kalau kalian suka ceritanya, jangan segan untuk mencet tombol like, subscribe ke channel kita agar kalian nggak ketinggalan kelanjutan cerita ini. Dan jangan segan untuk bertanya dan memberikan saran di kolom komentar di bawah. Gua DK, kita dari Komitmen. See you on the next video.